Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama-tama dan yang paling utama, khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu senantiasa untuk memperkuat keyakinan kita, untuk memperkuat akidah kita, untuk selalu senantiasa mendalami pengetahuan kita, terutama tentang tiga hal, tentang tiga perkara, tiga pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan melalui malaikatnya di alam kubur nanti. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Karena tiga hal ini, tiga pertanyaan ini, apabila seseorang meyakininya, apabila setiap dari kita mengilmuinya, maka tiga pertanyaan tersebut dapat mendorong diri kita untuk rajin di dalam beramal, dapat mendorong diri kita untuk rajin di dalam beribadah, dan dapat mengantarkan setiap diri kita untuk bisa mendapatkan tingkatan yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keyakinan kita dan ilmu kita terhadap tiga pertanyaan ini akan dapat menyelamatkan diri kita dari api neraka dan akan dapat melindungi seseorang di dunia ini dari empat hal yang membinasakan, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang zahir maupun yang batin, dapat melindungi seseorang dari nifak, dari sifat kemunafikan, dapat melindungi seseorang dari perbuatan bid'ah,
dan dapat melindungi seseorang dari kefasikan. Maka tiga hal inilah, tiga pertanyaan inilah yang apabila kita meyakininya dengan seyakin-yakinnya dan apabila kita mengilmuinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada kita petunjuknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menunjukkan kita untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasannya suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah tembok di antara tembok-tembok pekuburan yang ada di kota Madinah atau di kota Mekah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pekuburan, maka beliau mendengar sebuah suara yang mana ternyata suara tersebut berasal dari dua kuburan, dan penghuni kedua kuburan tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani, kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Summa qala bala, kemudian beliau berkata, bala, fakana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah seorang di antara kedua penghuni kubur tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersih di dalam bersuci ketika buang air kecil. Wa kanal akharu yamshi fin namimah, dan salah seorang di antara kedua penghuni tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena berjalan di muka bumi ini dengan melakukan namimah, dengan melakukan adu domba. Fada'a bijaridatin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk diambilkan sebuah pelepah kurma. Fayuksiruha kisratain, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi pelepah kurma tersebut menjadi dua bagian. Fawadha'a ala kulli qabrin minhuma kisratan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua pelepah kurma tersebut di atas kedua kuburan yang mana kedua penghuninya itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lahu, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, lima fa'alta hadza, untuk apa engkau melakukan ini? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam taibasa au ila an yaibasa. Mudah-mudahan kedua pelepah kurma yang Rasulullah tancapkan tersebut dapat meringankan azab yang dirasakan oleh kedua penghuni kubur tersebut selama pelepah kurma tersebut masih basah dan selama pelepah kurma tersebut belum menjadi kering. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah berkata Al-Imam Ibnul Arabi di dalam menjelaskan makna hadis ini. Beliau mengatakan rahimahullah, akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sahibai hadaini al-qabraini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang kedua penghuni kubur tersebut, wa annahuma yu'adzabani, dan bahwasanya kedua penghuni kubur tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
fakana dzalika i'laman bi'adzabil qabri, dan hal itu Nabi lakukan sebagai bentuk pengkabaran kepada kita semua bahwasanya azab kubur itu ada. Wa adzabul qabri haqqun, dan bahwasanya azab kubur itu nyata, azab kubur itu benar adanya, harus kita meyakininya. Wa saddaqahu bihi ahlu sunnah, dan ahlu sunnah meyakini dan membenarkan adanya azab kubur. Wa kadzdzabahu al mubtadi'ah, adapun sebagian ahlu bid'ah, sebagian orang-orang yang melenceng dalam beragama ini, mereka mendustakan adanya azab kubur. Wa qad dzakarahullahu ta'ala fi kitabihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, bahwasanya azab kubur itu ada. Wa takatsarat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-riwayat bihi, dan sungguh telah banyak riwayat-riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal adanya siksa kubur, adanya azab kubur. Wa huwa awwalu darajatil akhirah, dan azab kubur dan siksa kubur adalah awal penentu derajat seseorang di akhirat. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka dapat kita ambil faedah di dalam hadis yang telah disebutkan tadi, bahwasanya di antara keyakinan yang harus kita yakini, azab kubur itu ada, azab kubur itu hak dan harus kita meyakininya, dan bahwasanya di sana terdapat sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya. Dan di antara sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya, yang pertama sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, la yastatiru min baulihi, bahwasanya apabila seseorang tidak bersuci dengan bersih dari buang air kecilnya, maka itulah salah satu di antaranya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa seseorang di dalam kuburnya. Para ulama yang lain menjelaskan bahwasanya di antara makna la yastatiru min baulihi, maknanya adalah apabila seseorang tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Kemudian di antara sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa kana yamshi fin namimah, dan adalah seseorang tersebut ketika berada di muka bumi ini melakukan namimah, berbuat adu domba antara sesama kaum muslimin, antara sesama manusia. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang berbuat namimah, orang yang berbuat adu domba. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhain, engkau akan mendapati bahwasanya sejelek-jelek manusia pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bermuka dua. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, orang yang datang kepada suatu kaum dengan wajah tertentu dan datang kepada kaum yang lain dengan wajah yang lain, dengan wajah yang berbeda. Para jemaah sidang Jumat sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga para ulama juga telah menyebutkan kepada kita semua bahwasanya di antara sebab-sebab diadabnya seseorang di dalam kuburnya apabila seseorang tersebut ketika di dunia melakukan ghibah, menyebarkan aib-aib atau kejelekan-kejelekan saudaranya. Disebutkan di dalam
sebuah hadis di riwayat yang lain, wa kana ahaduhuma yaqtabun nas, dan adalah salah satu di antara penghuni kubur tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah satu di antara mereka ketika di dunia melakukan ghibah, menyebarkan kejelekan aib-aib saudaranya. Dan diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya beliau mengatakan, dzukira lana, telah disebutkan kepada kami, anna azabal qabri salasatu aslas, bahwasanya azab kubur itu terbagi menjadi sepertiga bagian. Sulusun minal ghibah, sepertiga dari perbuatan ghibah seseorang. Sulusun minan namimah, sepertiga dari perbuatan namimah seseorang. Sulusun minal bauli, sepertiga dari kencing seseorang. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu juga banyak sekali yang telah disebutkan oleh para ulama sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya. Di antaranya al-kadzib, berdusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya berdusta itu dapat mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu dapat mengantarkan seseorang kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan benar-benar tidaklah seseorang itu berdusta sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bahwasanya dirinya itu adalah orang yang pendusta. Begitu juga di antara sebab-sebab dapat diadabnya seseorang di dalam kuburnya apabila seseorang menolak Al-Qur'an, apabila seseorang melupakan Al-Qur'an setelah dia berpegang teguh kepadanya, setelah dia beriman kepadanya. Dan juga di antara sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang diadab di dalam kuburnya yaitu tidurnya seseorang yang mengakibatkan terlewatnya salat wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, maka orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau membangkitkanku pada hari kiamat dalam keadaan buta, padahal aku sebelumnya di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena engkau menolak peringatanku, menolak ayat-ayatku, padahal sudah datang kepadamu peringatanku, ayat-ayatku, maka hari inilah pada hari kiamat Allah akan melupakan orang tersebut. Dan di antara sebab-sebab diadabnya seseorang di dalam kuburnya apabila seseorang berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yang tidak menyekutukan Allah di dalam doanya, dan tidak membunuh jiwa kecuali dengan hak, dan tidak berbuat zina, barang siapa yang melakukan hal tersebut di antaranya zina, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya sebuah dosa, yalqa athama, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana.
Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan melipat gandakan dosa perbuatannya dan Allah akan ancam bahwasanya orang tersebut dapat kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang diadab di dalam kuburnya yaitu perbuatan riba, memakan harta riba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang dapat membinasakan, dan diantaranya adalah aklur riba, memakan harta riba. Para jemaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu senantiasa untuk diberikan taufik dan hidayahnya, untuk dimudahkan untuk dapat menjauhi larangan-larangannya, larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari azab kubur, dari fitnah kubur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selain sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya, begitu juga para ulama telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di sana terdapat amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah kubur, dari azab kubur. Tentunya dengan menjauhi seluruh sebab-sebab yang ada yang dapat mengadab, yang dapat menjadikan seseorang diadab di dalam kuburnya, maka para ulama juga menyebutkan kepada kita semua amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur, dari fitnah kubur. Di antara amalan-amalan tersebut adalah asyahidu fi sahatil qital, bahwasanya seseorang yang mati syahid di medan peperangan, maka orang tersebut akan Allah lindungi dari azab kubur, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid di medan perang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya dari azab kubur. Yujaru alaihi min azabil qabr. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya, menghindarkan dirinya dari azab kubur. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Seluruh kaum mukminin akan Allah uji dengan fitnah kubur di dalam kuburan-kuburan mereka, kecuali orang syahid. Kenapa hanya orang syahid saja yang tidak Allah uji? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bi baraqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah bagi orang yang mati syahid di medan perang, hunusan pedang yang terkena kepalanya itulah menjadi fitnah baginya. Dan di antara amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang, melindungi seseorang dari fitnah kubur, dari azab kubur, ar-ribatu fi sabilillah. Seseorang yang meninggal dalam keadaan
menjaga perbatasan negara kaum muslimin dari musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, kullu mayyitin yukhtamu fi a'malihi illal murabit fi sabilillah. Setiap mayat yang meninggal akan terhenti amalannya, akan ditutup amalannya, kecuali seseorang yang meninggal dalam keadaan berjaga-jaga menjaga perbatasan negara kaum muslimin dari musuh, dari serangan musuh. Dan di antara keutamaannya juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'manu min fitnatil qabr. Dan orang yang meninggal dalam keadaan ribat fi sabilillah, menjaga perbatasan negara kaum muslimin di jalan Allah dari serangan musuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepadanya dari fitnah kubur. Dan di antara hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah kubur, apabila seseorang meninggal disebabkan karena penyakit yang ada di dalam perutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, man yaqtulhu batanuhu lan yu'adzaba fil qabr. Barang siapa yang meninggal dikarenakan sebab perutnya, penyakit yang ada di dalam perutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kubur, tidak akan mengadabnya kubur, memberikan azab kubur baginya. Dan di antara amalan-amalan yang dapat kita usahakan, tentunya dengan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah, agar kita terhindar dari fitnah kubur, agar kita terhindar dari azab kubur, membaca surah Tabarok, membaca surat Tabarok, membaca surat Al-Mulk. Disebutkan di dalam hadis suratu Tabarok, hiyal mani'atu min azabil qabr, hiyal mani'atu min azabil qabr. Membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk, maka dapat menghalangi seseorang, melindungi seseorang dari azab kubur. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qara'aha fi lailatin faqad aktsara wa atnaba. Barang siapa yang membaca surah Tabarok, surah Al-Mulk di dalam suatu malam, maka sungguh dia telah melakukan hal yang banyak dan sungguh dia telah melakukan hal yang panjang. Dan di antara hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah kubur, apabila seseorang meninggal di hari Jumat, apabila seseorang meninggal di malam Jumat, maka meninggalnya tersebut dapat menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailataha illa waqahu Allahu min fitnatil qabr. Tidaklah salah seorang di antara kaum muslimin meninggal pada hari Jumat atau meninggal mati pada malam Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur, dari azab kubur. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa untuk menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita, agar Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa memberikan kemudahan bagi kita, khususnya nanti ketika kita dikubur, mempermudah kita untuk dapat menjawab 3 pertanyaan yang pastinya setiap dari kita akan ditanyakan pertanyaan tersebut. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Dan kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah agar Allah lindungi dan agar Allah hindarkan dari fitnah kubur, dari azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabula. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq ra'isal bilad lima fihi khairal ibad. Allahumma waffiq ra'isal bilad lima fihi khairal ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.